Dari informasi lainnya, pemirsa sejumlah sekolah di Jakarta mulai menyiapkan uji coba belajar tatap muka. Salah satunya Sekolah Dasar Jakarta. Dan berikut laporan Hasbiollah dalam Good Afternoon. Halo pemirsa MNC News, saat ini saya berada di SDN 07 Cideng, di mana sekolah tatap muka kembali dimulai. Setelah 1 tahun lebih, kita harus berhadapan dan menyaksikan bagaimana para guru dan murid-murid bertarung melawan corona dengan sekolah via online. Nah, kali ini saya ingin melihat bagaimana keceriaan mereka dan seberapa rindu mereka ketika melakukan sekolah tatap muka ini. Yuk kita intip sama-sama. Pemirsa, protokol kesehatan juga dijalankan oleh anak-anak murid yang ingin bersekolah tatap muka di sini. Salah satunya nih, adek ini nih. Dek, siapa dek namanya dek? Krisna. Nah, Krisna, gimana nih protokol kesehatan yang Krisna jalani saat masuk sekolah hingga nanti pulang? Apa aja sih yang disampaikan oleh orang tua dan guru? Cuci tangan, terus pakai masker selalu, sampai nanti kalau mau masuk kelas diukur dulu temperatur suhunya, suhu gitu. badan. Oke, tapi Krisna takut nggak nih selama sekolah takut tertular atau apa oleh virus corona? Ya sebenarnya sih takut, tapi ya mau gimana lagi. Mau gimana lagi ya? Tapi kangen juga nggak sama teman-teman di sekolah, terus juga belajar di sekolahnya gimana? Udah kangen karena hampir 1 tahun kan ada di rumah gitu. Krisna kangen nggak? Kangen sih sama teman-teman, kangen main bareng gitu, sama belajar bareng, diskusi. Yang paling kangen sih sama teman-teman main, Teman-teman main. kejar-kejaran. Pemirsa MNC News, nah saya sangat penasaran sekali suasana dari ruang kelas di SDN 07 Cideng. Saya akan bawa Anda, ini adalah ruang kelas yang diisi hanya 50% saja murid-murid. Mereka sudah menjaga protokol kesehatan dengan baik. Mereka pakai face shield, pakai masker, kemudian jaga jaraknya juga sangat aman. Di sini sudah tertera namanya seperti Ahmad Faid Amni. Nah, aku mau tanya sama kamu. Ahmad, selamat pagi. Selamat pagi. Kamu kan udah hampir setahun nih nggak sekolah. Apa sih yang kamu kangenin dari teman-teman dan suasana yang ada di sekolah? Bermain. Bermain? Oke. Selama ini susah nggak kalau belajarnya lewat rumah? Susah, Kenapa? Susahnya kenapa? karena nggak bisa bertatap muka dengan teman-teman. Oke. Terus kalau belajar bisa nangkep pelajarannya dengan baik nggak? Bisa. Bisa. Kalau di rumah bisa? Nah, kalau kamu paling seru biasanya dulu sebelum ada corona, apa sih yang ada di sekolah ini suasananya yang kamu benar-benar rindukan? Teman-teman. Teman-teman aja. Guru-gurunya rindu nggak? Rindu. Rindu ya. Oke, makasih ya. Pagi Farisa. Pagi. Nah, Farisa ini pakai face shield, pakai masker. Belajarnya gimana nih? Ngerasa susah nggak? Agak sulit sih, tapi senang gitu. Senang. Kenapa senangnya? Bisa bertemu teman-teman kayak dulu. Kayak dulu lagi ya. Nah, kalau Farisa sendiri, apa sih hal yang paling dikangenin selama belajar di sekolah? Kan udah hampir 1 tahun lebih. Dan bedanya apa nih setelah ngerasain lagi sekolah ada di kelas? Kalau yang dikangenin sih kayak bermain, istirahat, kayak makan-makan sama teman-teman. Tapi kalau sekarang nggak boleh berkerumunan dan juga harus jaga jarak.
Kalau tadi muridnya bilang kangen banget sama teman-teman dan gurunya, gimana kalau kita tanya langsung sama gurunya? Ibu guru di sini ada Ibu Tri. Putri, selamat pagi, Bu Tri. Selamat pagi. Ibu, bagaimana Ibu hari pertama uji coba yang diadakan oleh Pemprov DKI? Antusiasnya gimana, Bu? Aduh, alhamdulillah senang sekali saya bisa bertemu langsung dengan peserta didik anak-anak saya karena sudah hampir 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih tidak bertatap muka secara langsung, tetapi memang masih bisa karena kita masih menggunakan Google Meet, jadi secara virtual. Tapi sekarang kita bisa lihat, wah keadaannya ya dari lihat fisiknya kan, kalau kemarin kan mereka dengan jelasnya sekarang jelas sekali dan tingginya bertambah semuanya. Pokoknya enak deh. Alhamdulillah. Nah, Ibu yang paling Ibu kangenin nih selama belajarnya di rumah, terus kangen sekolahnya, itu lebih kayak apanya nih, Bu, yang selama ini dirindukan? Yang memang dari lubuk hati paling dalam apa nih, Bu? Yang saya paling kangenkan itu adalah keceriaan mereka, iya, antusias mereka untuk belajar, ya. Sebab selama di Google Meet mereka pun semangat terus, ya, semangat terus untuk belajar. Nah, sekarang saya lihat, oh berarti benar, ya, sesuai dengan yang mereka lakukan di Google Meet. Jadi mereka benar-benar sangat antusias. Saya pun sama, ya. Kami pun semua guru-guru sini sangat antusias sekali, merindukan suasana seperti ini. Bu, saya melihat ada senyum berbinar, Bu, di hari pertama uji coba ini. Memang Ibu sebagai kepala sekolah, apa yang Ibu lihat pertama kali ketika anak-anak masuk ke dalam ruang kelas ini, Bu? Saya melihat anak-anak itu ada perasaan rindu, ada perasaan gembira, ada perasaan haru di hari pertama ini dalam pilot project ini ya. Dan saya pun tadi awal mereka itu dari pintu masuk itu ada perasaan sedih, gembira karena memang ini yang sangat kita inginkan ya, inginkan cepat-cepat beraktivitas seperti semula lagi. Ibu berhadapan dengan dilema apa saja selama setahun ini, Bu? Untuk dilema yang setahun ini, dilemanya yaitu anak-anak itu yang harusnya kita bisa langsung mengajar, tiba-tiba harus di rumah dan kita tidak tahu kondisi mereka ya, karena ada saatnya ketika belajar mereka itu ada masih tidur, masih dibangunin atau kayak gimana ya, itu kendala yang satu. Dan mungkin proses mengajar juga tidak terlalu sempurna karena untuk pembelajaran esensial seperti matematika itu kan harus kita bertatapan langsung agar mereka itu tahu kesulitan yang apa mereka hadapi. Kalau di BDR itu ada keterbatasan. Jadi saya itu sangat gembira kalau memang tatap muka ini dimulai lagi supaya kita itu bisa lebih potensi anak-anak itu lebih gimana ya, tergali lagi. Dan kita kan tugasnya emang untuk membuat anak-anak pintar, cerdas tuh. Untuk ibu dan bapak yang terkait ya, saya harapkan kerinduan dari guru-guru saya untuk belajar normal. Semoga kedepannya ini kita mengharapkan kita mulain aja belajar normal karena memang dari anak dan dari guru juga udah agak gimana ya, karena pembelajaran yang normal itu lebih mengasihkan. Kita bertatap muka, kita bercengkrama dengan anak-anak, kita bersenda gurau, jadi lebih mengasihkan. Kesulitannya pas ngajar anak di rumah itu apa?
anaknya lebih sering marah-marahin saya daripada saya yang marah-marah sama anaknya gitu. Kok bisa begitu? Iya, karena mungkin dia juga stres kali ya, menghadapi pelajaran yang daring di rumah itu, udah Zoom-nya, udah tugasnya, udah gitu dia main handphonenya juga kan, gitu aja sih. Nah, waktu ada perintah dari guru dan juga kepala sekolah SDN 07, ayo adek mulai lagi nih sekolah di rumah. Pertama pesannya untuk adek ini apa nih dari ibu? Ya lebih menjaga kesehatan aja, menjaga jarak gitu, nggak sembarangan pegang ini setelah itu mencuci tangan, kalau nggak menggunakan hand sanitizer gitu aja, masker lebih utama dipakai. Takutnya lebih banyak bersyukurnya nih ketika ada, akhirnya sekolah lagi di sekolah. Lebih banyak bersyukur aja sih daripada takutnya gitu, soalnya kan di luar juga kita lihat orang-orang lebih banyak berkerumunan juga gitu, jadi kenapa anak-anak belajar harus kita takut gitu. Di pasar aja kan rame, berdesak-desakan, nempel-nempel, nggak dikhawatirkan macam-macam gitu. Yang penting kan kita prokesnya, penjagaan kesehatannya lebih diutamakan gitu aja. Pemirsa, usai sudah kegiatan mengajar dan belajar di SDN 07 Cideng, Jakarta Pusat, ketika belajar tatap muka diterapkan di hari pertama ini, di mana diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, kesimpulannya semua rindu dan juga semua kangen dalam proses belajar mengajar secara tatap muka ini. Semoga semua bisa menjaga kesehatannya, dan saya Hasbiollah dan Pandu Laras, iNews melaporkan. Sampai jumpa.